warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi abdillah, la haula wala quwata illa billah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah untuk umat-umat agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah ibadah yang diikuti oleh sekitar 100.000 bahkan lebih dari orang-orang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10 Hijrah itu menyampaikan khutbah. Dan suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabat, kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian? Sahabat Rasul menjawab, wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah, dan senantiasa menasihati kami. Maka Rasul katakan, wahai Allah, saksikan. Wahai Allah, saksikan. Wahai Allah, saksikan. Begitu kata Rasulullah SAW. Tahun terus berganti, di tanggal atau di tahun 11 Hijriah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas, sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syahada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Suatu ketika, Rasul dipapa oleh Todol bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabat. Rasul katakan, tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali lagi kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis, bersimbah air mata, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar dan Rasul katakan, tenang Abu Bakar dan tetaplah berada di tempatmu, hai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat pun menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Todol bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasul berada di pangkuan di dadanya Aisyah, dan di subuh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan tak seperti biasanya karena sebenarnya Rasul sudah semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu rumahnya, langsung berhadapan dengan para sahabatnya yang sedang melaksanakan salat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan salat tersebut karena menurut mereka lihat Rasul sudah sembuh, Rasul sudah segar, Rasul bisa kembali menjadi imam salat kita, menjadi memimpin kita. Hampir saja mereka membatalkan salat tersebut. Namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan salat tersebut. Dan mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tanda Rasul akan kembali kepada mereka. Namun tidak. Rasul kembali ke dada, ke pelukan dari Aisyah yang istri yang dicintainya. Dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah. Fatimah biasanya disambut oleh Rasul. Rasul berdiri biasanya. Rasul mencium Aisyah. Fatimah biasanya. Namun apa yang terjadi pada saat itu?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut keadaan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaan wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitan wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhirku di mana aku merasakan penderitaan wahai Fatimah. Setelah hari itu, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu ke telinganya Fatimah, dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasul mengatakan kembali, Fatimah. Rasul kembali membisikkan kalimat-kalimat pada Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari orang-orang dan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasul. Fatimah menjawab, bisikan pertama Rasul katakan, Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itu yang membuatku aku menangis. Dan bisikan kedua, Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku, Rasulullah. Dan itulah yang membuatku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin melemah. Pada suatu ketika, seseorang mengetuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Untuk apa? Ayahku sedang sakit. Fatimah menutup pintu rumah itu. Dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, Fatimah, ia adalah Rasul maut Fatimah. Ia yang memutuskan kebahagiaan sementara wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu dengan wahai Fatimah. Inilah hari terakhir wahai Fatimah. Dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya, dan ia paham bahwa hari ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, malaikat maut pun menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, di mana malaikat Jibril? Dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah. Rasul bertanya, apa aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala telah menantimu di surga, bahwa seluruh malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menjemput kedatanganmu wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak tersenyum. Malaikat Jibril berkata, kenapa engkau tidak tersenyum? Aku memikirkan umatku wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku? Malaikat Jibril mengatakan, aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang terlebih dahulu. Maka perlahan-lahan ditariklah roh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengatakan, betapa dahsyat rasa sakit ini wahai malaikat, betapa dahsyat rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau wahai Allah, timpakan rasa seluruh umatku terhadap wahai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang. Rasa sakaratul maut tersebut. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bingung, Aisyah merasa bersedih. Kemudian ia berlari ke depan pintu rumahnya dengan mengatakan, Rasulullah telah wafat. Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua. Seluruh penduduk Madinah kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap, dan di antara mereka kemudian ada yang pingsan, di antara mereka ada yang bersimbah air mata. Dan apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihi wasallam yang datang kepada Allah dan kembali kepada Rasul, tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan kemudian mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, maka aku pegang kepalanya. Begitu kata Umar. Abu Bakar menenangkan Umar dan mengatakan, Umar, duduklah Umar, tenanglah Umar, tenanglah Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, aku pegang kepalanya, kata Umar. Umar tidak mampu menahan rasa kesedihannya yang luar biasa. Umar, orang yang tegas ini, tidak mampu menahan air matanya. Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia,
Ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Maka tertunduklah Umar, kemudian tersungkurlah. Umar baru paham kalau itu matinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang yang ada di Madinah merasakan kedahsyatan rasa sedih yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, "Tega engkau wahai Anas bin Malik, engkau menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah. Tega engkau berlaku seperti itu wahai Anas." Apa kata Anas? "Kami terpaksa melakukan wahai Fatimah." Hari itu menjadi kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang tiada bendung. Semua orang menangis. Bilal Hirobah yang tidak mampu untuk membendung air matanya ketika mengumandangkan azan. Wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat Muslim, di hati seluruh orang yang mencintainya. Bagaimana dengan kita? Rasul pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku." Siapa saudaramu Rasul? Kami ini saudaramu. Saudara-saudaraku bukan kalian. Sahabatku, saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Aku merindukan perjumpaan dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyintai dan merindukanmu, bagaimana dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersolawat kepada Rasul? Bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tenang, kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah, di surganya Allah. Rasul merindukan kita, mencintai kita, dan Rasul berharap kita mengikuti semua sunnah-sunnah agar kita bisa kembali kepada orang yang paling kita cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita mencintai dan lebih merindui Rasul. Dan ingat, setiap perpisahan di muka bumi ini akan ada pertemuan abadi kelak di mana? Di surganya Allah. Kita kembali bersama Rasulullah, bertemu dengannya di surganya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.